Dikisahkan Baginda Raja memiliki seorang menteri kepercayaan yang senantiasa mendampinginya. Menteri itu bernama Abu Jahil. Namun kepercayaan yang diberikan Baginda Raja sering dimanfaatkan oleh Abu Jahil untuk memperkaya diri. Terkadang ia sering meminta upeti kepada rakyat dengan mengatasnamakan Baginda Raja. Hal ini tentu saja membuat Abu Nawas geram. Tapi Abu Nawas tidak berani mengadukan masalah ini kepada Baginda Raja. Sebab dengan kedudukan yang dimiliki Abu Jahil, ia bisa saja memutarbalikkan fakta dan menuduh Abu Nawaslah pelakunya. Seiring berjalannya waktu, sang penasehat istana meninggal dunia. Baginda Raja sangat kehilangan dan belum bisa menemukan penggantinya. Jadi untuk sementara waktu, jabatan penasehat istana masih kosong, belum ada yang mendudukinya. Kesempatan ini segera dimanfaatkan oleh Abu Jahil. Ia ingin sekali menduduki jabatan tersebut. Dengan begitu ia bisa lebih leluasa untuk mempengaruhi Baginda Raja. Segala cara ia lakukan di depan Baginda Raja. Ia terus mencari muka agar dirinya terpilih sebagai penasehat istana. Tapi sayangnya ambisi Abu Jahil ini harus kandas di tengah jalan. Karena tidak berapa lama Baginda Raja justru memilih Abu Nawas untuk menjadi penasehat istana. Keputusan Baginda Raja ini tentu saja membuat Abu Jahil kecewa, sehingga ia menaruh dendam kepada Abu Nawas. Suatu hari ketika Abu Jahil melihat Abu Nawas sedang duduk bersama Baginda Raja, timbul pemikiran di kepalanya. Seharusnya aku yang ada di tempat Abu Nawas. Abu Nawas tidak pantas duduk di situ. Abu Nawas itu apa? Dia tak mampu mengurus masalah kerajaan. Pantasnya dia jadi pelawak istana, gerutu Abu Jahil dalam hati. Merasa kecewa dengan keputusan raja, Abu Jahil lalu menyampaikan keberatannya. Hingga pada suatu hari saat Baginda Raja sedang duduk sendirian di singgasana, Abu Jahil menghadap dan berkata, "Ampun Paduka yang mulia, hamba izin menghadap." Baginda Raja terkejut melihat Abu Jahil yang tiba-tiba menghadapnya. "Ada apa Abu Jahil? Apa yang ingin kau sampaikan?" tanya Baginda Raja. "Ampun Paduka yang mulia, saya rasa Abu Nawas tidak pantas menjabat sebagai penasehat istana. Karena menurut hamba dia tidak tahu apa-apa soal negara. Abu Nawas itu apa? Keahliannya cuma melucu," jawab Abu Jahil. "Tapi bukankah Abu Nawas terkenal cerdik? Dia juga seorang yang jujur," balas Baginda Raja. "Apakah Paduka sudah meragukan kejujuran saya?" tanya Abu Jahil. "Bukan seperti itu. Kamu kan sudah menduduki jabatan menteri istana. Jadi wajar kalau Abu Nawas yang mengisi jabatan penasehat istana," jawab Baginda Raja. "Tapi saya lebih berpengalaman Paduka yang mulia, apalagi mengenai soal kenegaraan. Saya juga ahli berperang, tubuh saya kekar dan perkasa. Dan saya sudah lama berbakti kepada Baginda Raja. Saya rasa saya yang lebih pantas jadi penasehat istana Paduka," ujar Abu Jahil. Melihat ambisi Abu Jahil yang begitu besar ingin menjadi penasehat istana, Baginda Raja akhirnya membuat keputusan. Ia ingin mengadakan sayembara antara Abu Nawas dan Abu Jahil. Maka dipanggillah Abu Nawas untuk datang ke istana. Singkat cerita, Abu Nawas pun menghadap Baginda Raja. "Ampun Paduka yang mulia, ada gerangan apa Paduka memanggil hamba?" tanya Abu Nawas. "Hei Abu Nawas, Abu Jahil sangat menginginkan jabatan menjadi penasehat istana. Dia minta supaya jabatanmu diganti olehnya. Tapi aku juga tak mungkin memecatmu begitu saja. Biar adil, maka aku putuskan akan mengadakan sayembara antara kalian berdua. Siapa yang menjadi pemenangnya, maka dialah yang berhak menjadi penasehat istana," kata Baginda Raja. Sejenak Abu Nawas terdiam. Abu Jahil pasti punya rencana busuk. Jangan sampai dia menjadi penasehat istana. Bisa-bisa rakyat semakin tertindas oleh kelakuannya, pikir Abu Nawas. "Ampun Paduka yang mulia, kalau boleh tahu sayembara apa yang hendak Paduka berikan?" tanya Abu Nawas. "Saya ingin masing-masing dari kalian bawakan saya 1 gentong air laut, tapi yang rasanya tawar," titah Baginda Raja. Abu Nawas dan Abu Jahil langsung terkejut mendengar permintaan Baginda Raja yang aneh itu. "Sekarang pulanglah kalian berdua, dan besok kembali ke sini dengan membawa air laut yang rasanya tawar," kata Baginda Raja melanjutkan. Sesampainya di rumah, Abu Nawas terus memikirkan dan mencari tahu keberadaan laut yang airnya tawar.
Mana ada air laut yang rasanya tawar? Orang secerdik apapun tak akan bisa melakukannya, pikir Abu Nawas. Sementara itu Abu Jahil mulai berbuat curang. Ia memasukkan air sumur ke dalam gentong untuk dibawanya ke istana. Baginda Raja pasti percaya, meskipun aku berkata bohong, karena aku tahu aku adalah menterinya yang paling dipercaya, kata Abu Jahil dalam hati. Keesokan harinya Abu Nawas dan Abu Jahil datang ke istana dengan membawa gentongnya masing-masing. Bagaimana? Apakah kalian sudah mendapatkan airnya? Tanya Baginda Raja. Sudah Paduka Yang Mulia, jawab Abu Jahil dan Abu Nawas serempak. Kemudian Abu Jahil maju ke depan menyerahkan gentongnya. Ini Paduka, air laut permintaan Paduka, ucap Abu Jahil. Baginda Raja lalu mencicipi air yang dibawa oleh Abu Jahil. Bagus Abu Jahil, ini rasanya tawar. Tapi benarkah ini berasal dari laut? Tanya Baginda Raja. Benar sekali Paduka, saya sengaja mengambilnya dari laut yang tidak diketahui oleh banyak orang, jawab Abu Jahil penuh percaya diri. Sekarang tibalah giliran Abu Nawas menyerahkan gentong miliknya. Dan ketika Baginda Raja mencicipi air yang ada di gentong Abu Nawas, ia pun langsung berkata, "Ya Abu Nawas, kenapa rasanya masih asin dan ketir? Yang saya minta air laut yang rasanya tawar," tanya Baginda Raja kepada Abu Nawas. Ampun Paduka Yang Mulia, tapi memang begitulah rasa air laut, balas Abu Nawas. Baiklah, karena lomba ini dimenangkan Abu Jahil, tentu dia yang akan menjadi penasihat istana, tutur Baginda Raja. Mendengar itu Abu Jahil sangat kegirangan. Ia sudah tak sabar ingin menduduki jabatan tersebut. Ternyata sangat mudah mengelabui Baginda Raja, pikir Abu Jahil. Tapi tiba-tiba Baginda Raja kembali berkata, "Hei Abu Jahil, di mana kamu menemukan laut yang airnya tawar? Antarkan aku ke sana sekarang. Aku ingin mandi di sana," titah Baginda Raja. Seketika wajah Abu Jahil menjadi pucat, tubuhnya lemas dan gemetaran. Anu Paduka Yang Mulia, saya kenapa? Kalau kamu tidak bisa membuktikannya, berarti kamu berani membohongi saya, balas Baginda Raja. Ampun Paduka Yang Mulia, air yang saya bawa memang bukan air laut, tapi air dari sumur, kata Abu Jahil ketakutan. Kamu lancang Abu Jahil, kamu kira saya ini anak kecil yang mudah dikelabuhi? Karena kamu telah berani berbohong, maka sebagai hukumannya, kamu bukan hanya gagal jadi penasihat istana, tapi kamu juga akan saya pecat jadi menteri, dan kamu juga harus menjalani hukuman penjara, bentak Baginda Raja. Kemudian Baginda Raja memerintahkan beberapa pengawal untuk menangkap Abu Jahil dan memasukkannya ke dalam penjara. Kini tinggallah Abu Nawas di hadapan Baginda Raja. Abu Nawas, bukankah kamu terkenal cerdik? Bisa saja kamu membohongi saya. Dan dengan kecerdikanmu itu, kamu tentu bisa menutupi kebohonganmu. Tapi kenapa tidak kau lakukan? Tanya Baginda Raja. Ampun Paduka Yang Mulia, saya memang cerdik, tapi saya bukan pembohong. Secerdik apapun manusia, tidak akan ada yang bisa merubah air laut menjadi tawar, balas Abu Nawas. Kamu benar Abu Nawas, itulah orang yang saya cari untuk menduduki jabatan sebagai penasihat istana. Cerdik dan jujur, kata Baginda Raja tersenyum puas. Sampai di sini dulu perjumpaan kita, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.